Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram karya Esa Mintarja. Kali ini dalam episode hari-hari di Dusun Karangmojo bertambah rumit. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Jadi Raden masih keluarga Pangeran Kudonarpada? Aku masih saudara sepupunya. Oh, Ki Buyut mengusap dadanya. Raden, kedatangan Raden seperti titik embun di panas yang terik. Adalah kebetulan sekali jika Raden berdua ingin mengunjungi Raden Ayu Kudonarpada. Agaknya sekarang waktunya memang tepat sekali. Mengapa? Kudorupaka mengerutkan keningnya. Lalu, apakah ada hubungannya dengan pesan orang tua di ujung padukuhan ini? Apa pesannya? Aku tidak mengenal orang tua itu pun belum mengetahui siapa aku. Tapi ia sudah berpesan agar aku sangat berhati-hati. Mungkin Raden, mungkin sekali. Ki Buyut mengangguk-angguk. Karena itu, silahkan Raden duduk sejenak, mungkin kami dapat menceritakan apa yang sudah terjadi. Kudorupaka memandang Panji Surawilaga sejenak, lalu desisnya, apakah kita akan singgah? Sebentar saja, Nggir. Kita harus segera sampai kepada bibi anak mas. Kudorupaka mengangguk-angguk lalu, baiklah Ki Buyut, tetapi tidak terlalu lama. Aku sudah sangat rindu kepada keluarga Pamanda Kudonarpada. Kedua tamu Ki Buyut itu pun kemudian dipersilahkan naik ke pendopo dan duduk di atas buah tikar pandan yang putih kekuning-kuningan. Beberapa orang anak muda yang mendengar percakapan Ki Buyut dengan kedua bangsawan itu pun kemudian menyampaikan kepada kawan-kawannya yang saling memperbincangkannya. Di pendopo, Ki Buyut menceritakan apa yang sudah terjadi di padukuhan kecilnya. Datangan orang-orang yang membuat seluruh penduduk padukuhan itu menjadi cemas. Apabila agaknya mereka menaruh perhatian kepada istana kecil yang sejak kepergian Pangeran Kudonarpada, istana itu seperti kehilangan gairah hidupnya. Jadi orang-orang itu agaknya mulai tertarik pada istana Pamanda Kudonarpada yang kosong itu. Begitulah Raden, jawab Ki Buyut yang tidak lupa menceritakan kasdu yang berbaring di ruang dalam. Jadi anak muda itu menjadi lumpuh, tuli, buta, dan bisu. Ki Buyut ragu-ragu sejenak apakah ia akan mengatakan bahwa seorang anak muda bernama Ki Cakalip telah dapat menyembuhkannya. Namun akhirnya Ki Buyut memutuskan untuk tetap memegang rahasia itu. Namun agaknya kedua bangsawan itu dapat dipercaya. Tapi jika pengakuan itu didengar dan diketahui oleh orang lain, maka hal itu akan membahayakan jiwa kasdu. Karena itu Ki Buyut yang termangu-mangu itu tidak segera menjawab. Maka Kudo Raden Rupaka pun berkata, apakah aku boleh melihat anak yang sakit itu, Ki Buyut? Ki Buyut masih ragu-ragu. Ah, baiklah, Ki Buyut, berkata Raden Kudorupaka. Aku mengerti bahwa Ki Buyut tidak akan dapat langsung mempercayai seseorang yang baru saja dikenalnya. Tetapi menilik cerita Ki Buyut, aku dapat menduga bahwa ketiga orang itu tentu bukan orang-orang kebanyakan, dan karenanya aku memang harus berhati-hati. Tapi karena aku memang tidak mempunyai maksud apa-apa selain menengok kesehatan bibi, maka aku kira
mereka tidak akan marah kepadaku. Tapi apabila mereka akan marah juga, maka sudah barang tentu kami akan memberikan banyak penjelasan tentang maksud kedatangan kami dengan segala macam cara. Mungkin cara-cara yang tidak biasa dipergunakan orang lain. Ki Buyut masih termangu-mangu sejenak, namun kemudian, "Baiklah Raden, tapi sebaiknya Raden harus berhati-hati." "Terima kasih Ki Buyut, tapi baiklah besok aku akan kembali kemari. Jika sudah ada kepercayaan dari Ki Buyut tentang dan Paman Panji Surawilogo. Karena Ki Buyut benar-benar mengetahui bahwa aku berada di istana Bibi Kudo Narpodo, maka aku tidak berkeberatan jika aku diperkenalkan melihat anak muda yang bernama Kasdu. Mungkin aku mempunyai cara untuk mengobatinya jika aku belum terlampau lambat." "Mengobati? Ya, mengapa?" Ki Buyut termangu-mangu sejenak. Semula ia mendengar dari orang yang memukul Kasdu bahwa kemungkinan yang paling buruk itu tidak akan ada orang yang dapat mengobatinya. Kemudian datang Ki Dangalit dengan obat-obatan yang ada. Ia berhasil menawarkan racun yang mencekam tubuh Kasdu dan yang akan membuatnya lumpuh, bisu, tuli, dan buta itu. Tapi Ki Dangalit mengatakan bahwa jarang sekali, bahkan hampir tidak ada orang yang dapat mengobatinya, kecuali Ki Dangalit sendiri. Tetapi ternyata anak muda yang bernama Kudo Rupoko itu sanggup pula untuk mengobatinya. Dalam kebimbangan itu tiba-tiba telah timbul pikiran lain pada Ki Buyut. Menurut pengamatannya, bangsawan-bangsawan itu tentu bukan orang yang bermaksud jahat. Sehingga apa salahnya jika mereka dapat juga melihat dan mengetahui keadaan Kasdu yang sebenarnya. "Ki Buyut," berkata Raden Rupoko kemudian, "mengapa Ki Buyut nampak ragu-ragu ketika aku mengatakan bahwa aku akan berusaha mengobati luka-luka anak itu?" Ki Buyut termangu-mangu sejenak. Saat itu Ki Dangalit tidak nampak berada di halaman, sehingga ia tidak dapat meminta pertimbangannya. Namun akhirnya Ki Buyut berniat untuk memperlihatkan Kasdu kepada kedua bangsawan itu. Kemudian ia akan berbuat sesuatu dengan tanggapan kedua orang itu atas Kasdu. "Raden," berkata Ki Buyut kemudian, "sebenarnya lah bahwa anak yang terluka itu ada di sini. Terus terang, aku memang ragu-ragu karena aku belum pernah mengenal Raden baik-baiknya. Tapi agaknya Raden dapat dipercaya, sehingga aku akan memperlihatkan anak yang terluka itu kepada Raden." Kudo Rupoko tertawa pendek, katanya, "Terserahlah kepada Ki Buyut. Jika Ki Buyut percaya kepada kami, baiklah kami akan melihatnya. Seperti aku katakan, jika aku masih belum terlambat, maka aku mencoba mengobatinya. Karena menilik keteranganmu, luka-luka itu disebabkan oleh bangsa racun yang kuat. Baiklah Raden, marilah aku persilahkan Raden pergi ke ruang belakang." Demikianlah maka Ki Buyut itu pun membawa Kudo Rupoko dan Panji Surawilogo ke ruang belakang, ke tempat Kasdu masih berbaring diam. Inilah anak muda itu. Kudo Rupoko mendekatinya, dipandanginya Kasdu dengan seksama. Beberapa kali ia menyentuh tubuh Kasdu dengan jari-jarinya, bahkan kemudian pada noda-noda di wajahnya. "Apakah ia benar-benar lumpuh, bisu, tuli, dan buta?" bertanya Kudo Rupoko. "Benar Raden." Sejenak Kudo Rupoko terdiam, lalu, "Apakah ia melihat atau mendengar kedatanganku?" "Tentu tidak Raden." Kudo Rupoko mengangguk-angguk perlahan-lahan. Ia meraba dahi Kasdu, kemudian dadanya, dan terakhir disusupkannya tangannya di bawah tengkuknya. Tiba-tiba Kudo Rupoko tersenyum, katanya, "Mengapa Ki Buyut menipu aku?" "Menipu? Maksud Raden?" "Ki Buyut benar bahwa anak ini telah terkena racun yang dapat membuatnya lumpuh, karena sarafnya langsung dilumpuhkan oleh racun itu." "Ya, jadi mengapa Raden mengatakan aku telah menipu?" "Tetapi anak ini tidak lumpuh, buta, dan tuli. Meskipun ia tidak bergerak dan tidak menunjukkan tanggapan apapun atas kedatanganku,
Seolah-olah ia memang tidak melihat dan tidak mendengar. Namun, aku mengetahui dengan pasti bahwa sudah ada obat yang dapat menyembuhkannya. Dada Ki Buyut menjadi berdebar-debar. Dalam beberapa hari, ia harus menyaksikan beberapa macam peristiwa yang seolah-olah berada di luar jangkauan nalarnya. Mula-mula sentuhan tangan kasar yang membuat Kasdu menjadi kehilangan kesadaran dan kelumpuhan secara mutlak. Kemudian ia melihat Kidang Alit berhasil mengobatinya meskipun Kasdu baru akan dapat pulih dengan perlahan-lahan dalam waktu yang cukup lama, yang dapat mengerti apa yang sebenarnya dihadapi. Kasdu sudah tidak lagi lumpuh, buta, tuli, dan bisu. Dalam kebingungannya itu, Ki Buyut bertanya di luar sadarnya, dari mana Raden mengetahui bahwa anak itu sudah diobati? Ujung-ujung jariku tidak dapat dikelabui, meskipun mungkin mata dan telingaku dapat. Aku yakin bahwa anak ini akan sembuh dalam jangka yang pendek, antara 3 atau 4 bulan, bukankah begitu? Maaf Raden, bukan maksudku untuk menipu, tetapi aku hanya ingin berhati-hati. Aku tahu, sebab jika orang yang melukai anak ini mengetahui bahwa kelumpuhan saraf itu dapat disembuhkan, ia akan datang dan membunuhnya dengan cara lain. Mungkin anak ini akan dicekik atau langsung ditusuk jantungnya dengan belati atau keris yang mengandung warangan yang kuat dan ditungguinya sampai ia yakin bahwa anak ini mati. Ya Raden, Ki Buyut bergagap. Baiklah, aku justru bersyukur bahwa sudah ada seorang yang mengobatinya. Siapakah yang mengobati itu? Seorang petualang yang singgah di pedukuhan ini, Raden. Kudorupoko mengerutkan keningnya kemudian bertanya, Ki Buyut, apakah Ki Buyut mengetahui siapa yang sudah melukai anak ini dan yang menyembuhkannya? Yang aku ketahui adalah mereka yang ada di pedukuhan ini. Kudorupoko menarik napas, katanya. Mungkin orang yang kau ceritakan itu adalah orang yang tertentu dengan ciri-ciri tertentu, sehingga orang-orang yang ada di padukuhan ini, jelasnya 3 orang yang kasar itu adalah sebagian dari kesatuan yang jauh lebih besar lagi. Kami yang di padukuhan ini tidak mengetahuinya, Raden. Kudorupoko mengangguk-anggukkan kepalanya lalu katanya, Ki Buyut, baiklah, aku beritahukan kepada Ki Buyut. Bukan maksudku membuat Ki Buyut bertambah kecil. Yang melukai anak muda ini tentu seorang yang datang dari perguruan yang namanya sangat dikagumi, Guntur Geni. Guntur Geni, Ki Buyut mengulang. Namun ia menjadi heran, Kidang Alit pernah juga menyebut sebuah perguruan. Tetapi perguruan itu dipimpin oleh Kiai Sekar Pucang, yang masa mudanya tersebar semacam dongeng bahwa orang yang bernama Kiai Sekar Pucang itu tidak dapat mati, kebal dari segala macam senjata, dan dapat melenyapkan diri dari tangkapan mata wadak. Tapi kini anak muda yang bernama Raden Kudorupoko itu menyebut sebuah perguruan lain, perguruan Guntur Geni. Apakah Ki Buyut pernah mendengarnya? Bertanya Kudorupoko kemudian. Ki Buyut menggeleng dengan ragu-ragu, jawabnya, belum Raden. Aku belum pernah mendengar nama perguruan itu. Raden Kudorupoko mengangguk-angguk, namun katanya kemudian, perguruan Guntur Geni adalah perguruan yang dipimpin oleh seorang yang menyebut dirinya seperti nama seorang sakti pada masa beberapa puluh tahun yang lalu. Mungkin ia adalah muridnya yang paling dikasihi, sehingga ia berhak memasuki namanya pula. Siapakah yang berhak memasuki nama itu? Tiba-tiba Ki Buyut menjadi ingin tahu. Kiai Sekar Pucang. Oh, Ki Buyut menarik napas dalam-dalam seolah-olah ia baru saja menemukan sesuatu yang baru saja hilang. Apakah Ki Buyut pernah mendengar nama itu? Dahulu Raden, pada masa aku masih muda, Kiai Sekar Pucang adalah orang yang sangat sakti. Ia tidak dapat mati dan kebal, bahkan dapat menghilang. Kudorupoko tertawa mirip sekali dengan saat-saat Kidang Alit tertawa ketika ia mendengar kesaktian Kiai Sekar Pucang yang
diucapkannya. Dan yang dikatakan oleh Rupaka ternyata mirip sekali pula. Tidak seluruhnya benar Ki Buyut. Kiai Sekar Pucang memang memiliki aji lembu sekilan. Tidak lebih, memang jarang yang ada orang yang memiliki ilmu itu. Tapi ada pula ilmu yang akan dapat menembus kekuatan daya tahan aji lembu sekilan. Sehingga aji itu hampir tidak berarti sama sekali. Ki Buyut mengangguk-angguk, rasa-rasanya ia berhadapan sekali lagi dengan Kidang Alit. Apalagi ketika Kudo Rupaka berkata, tetapi sudah barang tentu bahwa Kiai Sekar Pucang pun akan mati. Tidak ada orang yang tidak dapat mati. Ki Buyut menarik napas dalam-dalam. Dalam saat-saat terakhir ia menghadapi banyak sekali teka-teki yang harus dipecahkannya. Di samping kegelisahan yang memuncak karena tingkah 3 orang kasar yang sudah beberapa saat berada di padukuannya yang kecil. Beberapa tahun yang lalu Ki Buyut menjadi cemas ketika Pangeran Kudo Narpada menyatakan keinginannya tinggal di padukuan ini. Karena dengan demikian akan dapat mengundang banyak persoalan. Tetapi ternyata yang terjadi kemudian adalah kemajuan dan harapan bagi penduduk padukuan kecil yang terpencil itu. Namun justru setelah Pangeran Kudo Narpada pergi, bahkan untuk waktu yang sudah cukup lama, yang dahulu pernah dicemaskan itu baru datang, diikuti dengan kehadiran orang-orang yang dianggap aneh. Karena Raden Kudo Rupaka menyebut beberapa hal yang mirip sekali dengan yang dikatakan oleh Kidang Alit, maka Ki Buyut mulai dibebani lagi oleh pertanyaan yang semakin menekan hatinya. Siapakah sebenarnya Kidang Alit itu? Ki Buyut berkata Raden Kudo Rupaka kemudian, baiklah, untuk sementara aku minta diri. Aku akan menghadap Bibi Kudo Narpada. Mungkin kedatanganku dapat memberikan suasana yang agak baik bagi keluarganya. Meskipun aku tidak akan tinggal terlampau lama di istana itu. Jadi Raden hanya akan tinggal sebentar di padukuan ini. Kudo Rupaka tersenyum katanya. Aku hanya menengok keselamatan Bibi. Aku mempunyai tugas tertentu yang tidak dapat terlampau lama aku tinggalkan. Ki Buyut mengangguk-angguk jenak, tetapi sebagai orang tua ia tidak dapat menahan hati dan berkata, Raden, agaknya istana kecil itu kini terancam kehadiran Raden adalah suatu kebetulan. Jika Raden dapat membantu Raden Ayu Kudo Narpada, maka alangkah gembiranya hati kami. Penduduk padukuan terpencil yang merasa pernah berhutang budi kepada penghuni istana itu. Pangeran Kudo Narpada telah memberikan banyak sekali kepada kami, dan kami tidak mampu untuk berbuat apapun juga. Kudo Rupaka tersenyum katanya, baiklah Ki Buyut, kami berdua akan berbuat sebaik-baiknya untuk kepentingan Bibi. Namun tiba-tiba Ki Buyut bertanya, Raden, apakah Raden tidak mengetahui kemanakah Pangeran Kudo Narpada itu pergi? Kudo Rupaka mengerutkan keningnya, dipandanginya Panji Surawijlogo. Namun orang itu tidak memberikan tanggapan apapun. Karena itu maka Kudo Rupaka berkata, Pamanda Kudo Narpada pergi ke tempat yang tidak diketahui. Tetapi sebaiknya kita tidak usah berbicara tentang sesuatu yang tidak aku mengerti dengan pasti. Jika aku membuat kesalahan, akibatnya mungkin akan sangat merugikan, baik bagiku sendiri maupun bagi Pamanda Kudo Narpada. Tetapi Pangeran Kudo Narpada masih hidup. Kudo Rupaka mengerutkan keningnya, sekilas ia berpaling memandang Panji Surawijlogo. Namun kemudian ia berhasil menguasai perasaan dan menjawab sambil tersenyum. Tentang Pamanda Kudo Narpada itu pun aku tidak mengetahui dengan pasti. Karena itu jangan berbicara lagi tentang Pamanda Kudo Narpada. Ki Buyut hanya dapat mengangguk-angguk, tetapi beberapa patah kata itu agaknya telah menumbuhkan harapan di dalam dadanya, bahwa Pangeran Kudo Narpada masih diliputi oleh rahasia yang tidak terpecahkan. Kemenakannya sendiri pun tidak mengetahui dengan pasti. Tapi dengan demikian berarti bahwa belum dapat dipastikan bahwa Pangeran Kudo Narpada telah tidak ada lagi.
Meskipun demikian, Ki Buyut sama sekali tidak mendesak lagi. Ia tidak mau membuat kedua orang itu membuat kesan yang kurang baik padanya, sehingga dapat menyulitkan hubungan untuk selanjutnya. Karena itu maka Ki Buyut pun berkata, "Maaf Raden, aku tidak berniat memberikan pertanyaan yang kurang Raden senangi. Tetapi baiklah jika Raden ingin pergi ke istana yang menjadi semakin suram itu, aku persilahkan Raden menelusuri jalan ini. Satu-satunya jalan yang melalui depan regol istana kecil itu." Ki Buyut berhenti sejenak lalu, "Tetapi apakah Raden memerlukan seorang pengantar yang akan menunjukkan jalan ke istana itu? Aku sudah menempuh perjalanan yang jauh sekali dan aku dapat menemukan pedukuhan ini. Karena itu aku tidak memerlukan penunjuk jalan untuk menghabiskan sisa perjalanan yang tinggal beberapa langkah saja ini." Ki Buyut mengangguk-angguk lalu katanya, "Sebenarnya kami ingin menjamu Raden berdua." Ia berhenti sejenak lalu dengan ragu-ragu ia berkata, "Mungkin dengan demikian kami dapat mengurangi kesibukan Raden Ayu di istana kecil itu." Raden Kudorupoko mengerutkan keningnya lalu, "Jadi apakah keadaan bibi sudah terlampau sulit sekarang ini?" Ki Buyut menarik napas dalam-dalam katanya, "Selama ini tidak ada penghasilan apapun juga bagi Raden Ayu. Sedangkan mereka harus membiayai hidup mereka sehari-hari. Dan tidak ada seorang pun yang membantunya. Kami sudah berusaha, tetapi Raden Ayu Kudonarpodo tidak terlampau mudah menerima bantuan orang lain. Bahkan untuk memperbaiki atap istananya pun, Raden Ayu belum dapat menerimanya." Raden Kudorupoko menarik napas dalam-dalam lalu, "Keteranganmu mendorong aku untuk lebih cepat lagi mengunjungi bibi." Ia berhenti sejenak lalu berpaling kepada Panji Surawilogo. "Marilah paman, kita segera pergi ke rumah bibi." Demikianlah Raden Kudorupoko segera meninggalkan rumah Ki Buyut dan langsung menuju ke istana kecil yang terpisah beberapa tonggak dari padukuhan induk. Di sepanjang jalan padukuhan beberapa orang dengan termangu-mangu memandang kedua orang penunggang kuda itu. Bagian dari mereka telah mengetahui bahwa keduanya telah singgah beberapa saat di rumah Ki Buyut di Karangmojo. Bagian dari mereka telah ditumbuhi oleh harapan bahwa keduanya akan membuat perubahan-perubahan di dalam pedukuhan itu. Kehadiran 3 orang kasar yang memiliki kemampuan mengerikan itu telah membuat Karangmojo serasa diselubungi oleh kecemasan dan ketakutan. "Apakah kehadiran keduanya itu dapat merubah suasana?" bertanya seseorang kepada kawannya. Kawannya menggelengkan kepala katanya, "Tidak seorang pun yang mengerti, tapi mungkin justru sebaliknya. Kedua orang itu akan mengalami nasib yang serupa dengan Kasdu. Kasihan sekali. Apakah dengan demikian berarti Raden Ayu Kudonarpodo yang sudah dalam keadaan itu harus menanggung 2 orang lumpuh, bisu, tuli, dan buta?" Kawannya mengangkat baunya, tapi ia tidak menjawab. Dan pada itu kedua ekor kuda berderap terus menuju ke istana kecil itu. Tidak terlampau cepat karena keduanya tenggelam dalam pembicaraan yang bersungguh-sungguh. "Paman," berkata Kudorupoko, "ternyata di padukuhan ini tinggal beberapa orang dari perguruan Guntur Geni. Itu merupakan tanda bahaya bagi kehadiran kita. Meskipun kita tidak harus melarikan diri. Bukan hanya dari perguruan Guntur Geni, Raden, tetapi masih ada yang harus kita pertimbangkan." Kudorupoko mengerutkan keningnya lalu, "Ya, ternyata ada orang yang mampu melawan kekuatan racun dari perguruan Guntur Geni. Siapakah kira-kira orang itu?" Surawilogo menggelengkan kepalanya, katanya, "Sulit untuk menebak, tapi pasti orang yang memiliki kemampuan seimbang dengan perguruan Guntur Geni. Dan perguruan yang demikian itu tidak banyak jumlahnya. Hanya 1 atau 2 saja di daerah yang luas yang berada di kekuasaan Demak sekarang." Kudorupoko mengangguk-angguk katanya, "Kita memang harus berhati-hati. Rasa-rasanya padukuhan kecil ini kini telah berubah menjadi daerah jelajah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi
justru karena istana kecil itu. Panji Surawilogo mengangguk-angguk, namun ketika ia akan berbicara, tiba-tiba wajahnya menegang. Ia mandang beberapa puluh langkah di hadapannya. Ketika ia telah berada di mulut lorong padukuhan. Tetapi Kudo Rupoko justru tersenyum sambil berkata, "Kau juga melihatnya?" "Ya, Raden, 3 orang yang barangkali telah disebut oleh Ki Buyut." Kudo Rupoko mengangguk, katanya, "Sekarang kita sudah langsung dapat bertemu. Jika mereka ingin berbuat sesuatu sekarang ini, agaknya memang menyenangkan sekali. Kita baru saja menempuh perjalanan yang berat, sehingga hati kita masih tegang. Mungkin dengan demikian, kita akan dapat melayani mereka dengan kasar seperti apa yang dapat mereka lakukan. Tapi jika sampai beristirahat dan merenungi martabat kita, maka kita akan terlampau berhati-hati dan berbuat seperti seorang satria." Panji Surawilogo tersenyum, katanya, "Baiklah Raden, 3 orang dari perguruan Guntur Geni." Kudo Rupoko tersenyum pula, katanya, "Kau mulai menilai kemampuan kita masing-masing. Bukankah itu wajar?" Keduanya berjalan terus seolah-olah mereka tidak melihat sesuatu. Mereka sama sekali tidak memperhatikan 3 orang yang berkuda yang berada di lereng gumuk kecil di sebelah istana kecil yang terpencil itu. Ternyata kehadiran kedua orang itu telah mengejutkan pula ketiga orang yang sedang mengawasi istana kecil dari lereng bukit. Rencana yang telah mereka susun di padukuhan terpencil itu. "Hei, siapa mereka?" bertanya Kumboro kepada kedua kawannya. Gagak Wereng dan Nogoposo mengerutkan keningnya. Kedatangan kedua orang itu benar-benar telah mengguncangkan setiap rencana yang telah siap disusun. "2 orang bangsawan," desis Nogoposo. "Gila, apakah mereka keluarga Pangeran Kudo Narpodo? Kita belum tahu pasti." Namun tiba-tiba Gagak Wereng berkata, "Kita tidak perlu mempertimbangkan banyak persoalan. Marilah kita potong perjalanan mereka yang tinggal beberapa langkah itu. Kita bunuh mereka di muka gerbang istana yang sudah pudar itu." Kumboro mengerutkan keningnya untuk beberapa lamanya. Ia merenung sedang Gagak Wereng mendesaknya. "Ya, Kakang Kumboro, apakah kita menunggu mereka masuki regol? Membunuh keduanya tidak sulit. Tetapi dengan demikian kita sudah menumbuhkan persoalan lain di padukuhan ini. Kau sangka keduanya itu berdiri sendiri? Jika pada waktunya mereka belum kembali ke istana, maka ayahnya, pamannya, kakeknya, dan prajurit-prajurit akan mencarinya. Tentu mereka tahu pasti bahwa anak itu pergi mengunjungi Raden Ayu Kudo Narpodo. Tetapi itu akan terjadi 1 atau 2 pekan mendatang. Sementara itu kita sudah menghilang dari padukuhan ini. Kita sudah meninggalkan bekas di sini. Mereka akan menemukan ciri-ciri tentang kita semuanya dan segera menyusul ke padepokan dengan kekuatan yang tidak terlawan. Mungkin pasukan segelar sepapan dengan senopati-senopati pilihan dari Demak." "Tunggu," tiba-tiba yang lain memotong. "Apakah kau sudah yakin bahwa keduanya termasuk keluarga Pangeran Kudo Narpodo?" "Memang masih harus kita yakinkan, tetapi demikianlah dugaanku." Jenak ketiga orang itu terdiam. Mereka memandangi saja kedua orang bangsawan yang berkuda menyusuri jalan menuju ke istana kecil itu. "Kita yakin sekarang mereka pasti keluarga Pangeran Kudo Narpodo. Dan kita yakin sekarang bahwa kita tidak akan dapat begitu saja membunuhnya." Kumboro menggeram, katanya, "Jadi, apakah semua rencana kita harus batal?" "Tidak, tidak harus batal. Kita akan mencari jalan yang paling baik untuk dapat melaksanakan semua rencana ini. Tidak ada jalan lain kecuali dengan membunuh kedua orang itu. Mungkin, tetapi sudah barang tentu dalam waktu yang tepat. Atau barangkali mereka tidak akan terlalu lama tinggal di istana itu. Baiklah, kita menunggu 2 hari lagi. Jika dalam waktu 2 hari ini keduanya tidak meninggalkan istana itu, kita harus segera bertindak. Tidak ada kesempatan yang akan terbuka kelak. Jika tidak sekarang." Kedua orang yang lain mengangguk-angguk sambil memandang kedua orang yang berkuda dengan acuh tidak acuh terhadap mereka bertiga itu. Nogoposo berdesis,
Mereka amat sombong. Aku sebenarnya ingin membunuhnya sekarang. Mungkin mereka belum tahu siapakah kita. Jika mereka besok atau lusa mendengar tentang anak Karangmojo yang lumpuh, buta, dan tuli itu, tentu keduanya akan memperhitungkan kehadiran kita di sini, jawab Kumboro. Kawan-kawannya tidak menjawab lagi. Mereka memandang saja kedua orang yang semakin lama semakin dekat dengan pintu gerbang istana kecil itu. Dalam pada itu Raden Kudorupoko pun berkali-kali memandang ketiga orang itu dengan matanya, tetapi ia memang dengan sengaja memberikan kesan bahwa ia tidak mengacuhkan kehadiran ketiga orang di lereng bukit kecil itu. Kita langsung masuk ke halaman istana itu, Paman, bertanya Raden Kudorupoko. Surawilogo termangu-mangu sejenak, namun kemudian, memang sebaiknya demikian, Raden. Mungkin kedatangan Raden akan sangat mengejutkan, tetapi Raden akan segera dapat memberikan penjelasan dan tentu Raden Ayukudo Narpodo akan senang sekali menerima Raden di istananya yang sudah menjadi suram itu. Kudorupoko mengangguk-angguk, katanya, aku sependapat, Paman, mungkin aku akan mengejutkan Bibi, tapi kemudian Bibi tentu akan sangat senang menerima kedatanganku. Ia berhenti sejenak lalu, tetapi bagaimana jika Bibi nanti bertanya tentang Pamanda Pangeran Kudo Narpodo? Panji Surawilogo termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Raden jangan membuat Raden Ayus menjadi semakin muram. Sebaiknya Raden mengatakan saja bahwa Raden tidak mengetahui sama sekali masalah Pamanda Raden itu. Bibi tentu tidak akan percaya. Raden katakan saja bahwa Raden memang mendengar bahwa Pamanda telah pergi bersama kedua orang pangeran yang lain. Ya, Pamanda Pangeran Cemoro Kuning dan Pamanda Pangeran Sendang Prapat. Seterusnya Raden tidak mengetahui apa yang terjadi dengan kedua Pamanda Raden itu. Kudorupoko mengangguk-angguk ketika ia memandang tiga orang yang berada di lereng bukit itu. Dilihatnya ketiganya sedang meninggalkan tempatnya. Kita memang harus berhati-hati, Raden, berkata Panji Surawilogo. Aku mengerti, Paman, mereka bukan orang-orang yang dapat diabaikan. Namun percayalah, mereka tidak akan dapat berbuat banyak atas kita. Kita bukan sebangsa anak Karangmojo yang menjadi lumpuh, bisu, buta, dan tuli. Untunglah ada seseorang yang dapat mengobatinya. Seseorang yang harus masuk dalam hitungan kita.